Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menjalankan aplikasi Visual Basic pada eh, perangkat kalian atau komputer atau laptop kalian. Nah, di Visual Basic itu sendiri dapat kita jalankan menggunakan 3 jenis IDE. IDE itu adalah Integrated Development Environment. Ada 3 jenis IDE di VB yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah VB Portable yang sudah saya berikan installernya sudah saya kasih ya. Yang kedua adalah VB 6.0 yang kalian download kemarin. Yang besar filenya itu kalau saya tidak salah adalah 250 MB. Kemudian yang ketiga adalah Macro VB di Excel, di Microsoft Excel. Oke. Di video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menjalankan Visual Basic di VB Portable. Oke. Di video yang atau di aplikasi yang saya berikan ke ketua tingkat kalian di flashdisk itu ya, ada folder dengan nama Visual Basic Portable. Dalam folder Visual Basic Portable itu ada sebuah aplikasi dengan nama Visual Basic 6 Portable. Kalian jalankan dengan cara klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Nanti akan ada user account control kalau dia di Windows Windows 10 dia tampilannya seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia running. Oke, nah tampilannya seperti ini adalah Visual Basic Portable. Pilih Run Visual Basic 6. Anda akan diberikan sebuah jendela New Project. Ini jendela New Project namanya ya. Jendela New Project, pilih Standard Excel. Nah, jadi untuk yang portable dan VB 6.0 itu sama ya. Tampilannya sama. Pilih Standard Excel. Kemudian klik Open. Anda akan diberikan satu buah form. Jadi ini adalah bagian-bagian yang berada di dalam aplikasi Visual Basic kita. Saya akan memperkenalkan sejumlah bagian dari aplikasi Visual Basic yang nantinya akan kalian gunakan selama perkuliahan. Yang pertama adalah bagian user form. Ini adalah user form. Sebentar ya, biar kalian bisa lihat lebih jelas. Saya aktifkan dulu open board-nya. Sebentar, saya buka lagi open board-nya biar terlihat ya. Ini adalah yang kalian lihat di sini, ini adalah jendela user form. Ini user, susah ya ketika pakai ini. User form. User form. Ini. Nah, ini adalah user form. Oke. Kemudian, yang di sebelah kiri, yang ini semua ya, yang di bagian general ini adalah toolbox. Di dalam toolbox ada sejumlah elemen yang bisa kita gunakan. Ada sejumlah objek yang bisa kita pakai. Di sini ada yang ada huruf A. Di sini ya, ada yang A seperti ini. Ini adalah label. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian arahkan kursor, itu nanti akan muncul tulisan-tulisan kecil di bawahnya yang menunjukkan nama-nama dari setiap objek.
Yang pertama, ini ada label. Cara menggunakannya adalah pilih label sampai dia terpilih gitu ya. Kemudian kalian drag drop ke sini. Kalian tahan, klik kiri ditahan, kemudian lepas. Sehingga di sini akan menghasilkan sebuah label. Di samping label ini ada AB, ini adalah text box. Sama seperti tadi, kalian tahan, kemudian kalian lepas. Jadi kita punya satu label, kita punya satu text box. Dua objek ini diambil dari toolbox. Ini toolbox. Oke ya. Di sebelah kanan kita ada bagian yang bernama Project Explorer. Nah, ini namanya Project Explorer. Yang ini ya. Jadi di dalam Project Explorer itu ada Project Explorer-nya, kemudian ada View Code, kemudian di sebelah View Code ada View Object. Kita berada pada jendela View Object. Jadi kalau ada form yang seperti ini berarti View Object. Tapi kalau kita klik View Code, misalkan ini saya klik, maka kita berada pada jendela View Code atau jendela kode. Nanti kode programnya akan kita ketik di jendela ini. Kode programnya akan kita ketik di jendela ini. Sekarang kita kembali ke jendela objek dengan mengklik bagian view object yang ini ya, view object. Baik. Selanjutnya, sesudah Project Explorer, di bagian bawah itu kita punya yang namanya atribut dan properti atau properti ya. Nah, ini adalah properti. Yang alignment, appearance, auto size sampai yang paling bawah ini adalah properti. Setiap objek memiliki properti yang sama, ada juga properti yang berbeda. Coba perhatikan ini, saya geser ke sini dulu ya. Ini adalah properti label. Properti miliknya label 1. Anda lihat di sini tulisannya label 1, label. Loh, kenapa kok label? Karena yang terpilih di form adalah label. Sekarang kalau misalkan saya pilih teks, objek yang tadi kita letakkan ada teks, maka di sini propertinya juga akan berubah menjadi teks. Dan isinya juga berbeda. Contoh, misalkan di label dia ada caption. Ada properti caption. Maka di teks kita tidak memiliki properti caption. Seperti itu ya. Dan setiap properti pada atau miliknya objek itu tersusun secara alfabet. Jadi dari huruf A sampai dengan yang terakhir huruf W. Kalau di sini W ya. Jadi tersusun secara alfabet. Saya ulangi, setiap objek dia punya properti yang berbeda. Ada juga yang sama ya, ada properti berbeda, ada yang sama. Setiap properti itu tersusun secara alfabet. Nah, bagian lain dari IDE ini, dari program ini, adalah ini namanya toolbar. Jadi bagian yang di atas ini, yang ada gambar ini, ada icon-icon ini namanya toolbar. Di atas toolbar yang ada file, edit, view, project, format, debug, run, dan query, ini adalah menu bar. Di bagian toolbar, yang paling penting adalah bagian yang ini dia. Start. Jadi ada yang bentuknya seperti segitiga ini start. Untuk apa start ini? Jadi ketika project kalian sudah selesai, kalian sudah letakkan objek-objek ke dalam form, maka kalian klik tombol start. Sehingga tampillah form yang sudah kita buat. Kalau mau kita stop programnya, kita stop formnya, kita simpan lagi formnya, maka klik tombol N. Ya, yang ini tombol N. Stop. Seperti itu. Nah, sekarang kita berada pada jendela kode. Kalau kita mau kembali ke jendela objek, maka pilih objek view atau view object. Nah, ini adalah bagian-bagian dari aplikasi Visual Basic Portable atau Visual Basic 6. Nah, di toolbox, saya kembali ke toolbox, ada juga frame, kemudian ada command button, bisa kamu letakkan di sini command button.
Seperti ini. Tadi saya pilih ini ya, saya letakkan lagi di sini. Ini tombol-tombol yang bisa kita letakkan. Kemudian ada checkbox, ada option button, ada combo box, list box, scroll bar, v-scroll bar, sampai yang terakhir OLEDB. Nah, semua objek yang ada di toolbox itu bisa kalian letakkan ke dalam form sesuai dengan soal nanti. Baik, itu tentang toolbox. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan dokumen yang sudah kita buat? Cara menyimpan dokumen Visual Basic yang sudah kita buat adalah dengan mengklik logo disket ini ya, Save Project. Jadi tinggal kamu klik, nanti Anda akan diberikan jendela Save File As. Kemudian simpanlah ke dalam folder kalian. Jadi kalian buat folder Visual Basic nanti ya di komputer kalian masing-masing. Kita buat folder dulu. Bisa klik kanan, ya, new folder bisa seperti itu. Oke, kita beri nama misalkan VB. Oke, kemudian masuk ke dalam foldernya. Kita buat lagi folder untuk misalkan pertemuan 1. Untuk pertemuan pertama. Jadi setiap pertemuan kita gunakan atau kita buat folder pertemuan 1. Kalau sudah, kita masuk ke dalam, kita klik tombol save. Ya. Ada 2 kali save. Save yang pertama tadi sudah, ini save yang kedua. Selesai. Nah, kalau sudah selesai di save, maka silakan kalian tutup menekan tombol silang yang di atas. Sekarang kita buka file yang sudah kita buat. Nah, ini ada folder VB, pertemuan 1. Nah, ini bentuknya adalah form1.frm. Mungkin kalau misalkan kalian bukanya pakai, buatnya pakai Visual Basic Portable, nggak bisa langsung buka ya. Karena filenya pasti tidak dikenali. Jadi, cara bukanya adalah kalian jalankan dulu Visual Basic Portable-nya. Di restore. Jalankan dulu. Kemudian kalian close. Kalian buka project-nya. Ya, cara membuka project-nya, ini pilih open project, klik. Kemudian kita cari filenya di mana. Tadi di desktop ya. Kemudian cari Visual Basic, pertemuan 1, project VBP. Nah, ini adalah yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan bagaimana cara menggunakan aplikasi Visual Basic, mulai dari perkenalannya, kemudian cara meletakkan objek ke dalam form, lalu cara mengatur properti masing-masing objek. Perhatikan di sini properti, setiap objek memiliki properti yang berbeda. Ini command button dia punya properti, command 1 dia juga punya properti. Seperti itu. Sampai cara menyimpan, lalu cara melihat kembali dokumen yang sudah kita buat. Saya kira untuk perkenalan IDE Visual Basic 6 yang portable maupun tidak portable sampai di sini. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membuat file Visual Basic di Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.